Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizda Wardani, bisa dipanggil Rizda, bisa juga Warda atau Dani, terserah, yang penting senyamannya aja deh. Saya mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Jember, program studi Manajemen Pendidikan Islam. Di sini saya akan membahas tentang pendidikan Islam menurut Syekh Azhar Nuji yang bertujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah filsafat pendidikan. Sebelum saya berbicara panjang lebar, jangan lupa klik tombol like, komen, dan subscribe. Oke, tapi di sini saya lebih mengutamakan dan menekankan kalian untuk komen dan tanggepin video ini ya. Apapun deh, pertanyaan, tanggapan, sanggahan, atau apresiasi atau semangat lah. Pokoknya tolong tanggepin dan komen video ini karena itu sangat berarti banget ya. Tolong. Oke. Mari saya lanjut tentang pembahasan pendidikan Islam menurut Syekh Azhar Nuji. Alangkah lebih baiknya kan kalau kita itu tahu dulu biografinya, karya-karyanya, dan latar belakangnya dulu lah, baru kita bahas di pendidikan Islamnya Syekh Azhar Nujinya ya. Oke, kita lanjut aja ya, nggak usah lama-lama karena banyak banget, tapi ya nggak banyak sih. Banyak banget yang mau saya bicarain di sini mengenai pendidikan Islam menurut Syekh Azhar Nuji. Tapi alangkah lebih baiknya kalau kita itu mengetahui dulu biografinya, karya-karyanya. Pokoknya tentang Syekh Azhar Nuji lah, gitu ya. Di sini tuh sangat disayangin karena sedikit sekali yang mengungkapkan kelahiran Syekh Azhar Nuji. Dan menurut Dr. Muhammad Abdul Qadir Ahmad mengatakan bahwa tidak ada keterangan pasti mengenai kelahiran Syekh Azhar Nuji. Tapi menurut beberapa peneliti, dilihat dari nisabnya yaitu Azhar Nuji, beliau berasal dari kota Zarat yang saat ini lebih dikenal dengan kota Afghanistan. Pasti tahu dong Afghanistan. Nah, kemudian perihal tahun lahirnya pun tidak ada keterangan pasti. Namun di sini ada 3 pendapat yang mengatakan tentang kelahiran Syekh Azhar Nuji. Pendapat yang pertama mengatakan bahwa Syekh Azhar Nuji wafat pada tahun 591 Hijriah atau 1195 Masehi. Pendapat yang kedua mengatakan bahwa Syekh Azhar Nuji wafat pada tahun 841 Hijriah atau 1243 Masehi. Dan pendapat yang ketiga mengatakan bahwa Syekh Azhar Nuji hidup semasa Ridho ad-Din An-Naisaburi, yaitu pada tahun 500 sampai dengan 600 Hijriah. Kemudian karya-karya Syekh Azhar Nuji. Syekh Azhar Nuji ini sebenarnya banyak banget karyanya. Cuman karena peperangan Mongol itu mengakibatkan banyak karya yang hilang dan hanya ada karya yang sampai saat ini tuh masih tetap dipelajari, tetap dikaji. Bisa dibilang juga ini karya termasyhur beliau, yaitu kitab Ta'lim Muta'alim. Taulah, ini kitab banyak banget dikaji di pondok pesantren, baik pondok pesantren modern ataupun tradisional. Kebalik ya, baik pondok pesantren tradisional ataupun modern. Di lembaga-lembaga pendidikan yang berlatar belakangkan Islam biasanya juga menggunakan kitab Ta'lim Muta'alim untuk pembelajaran akhlak. Oke, lanjut di pendidikan Islam menurut Syekh Azhar Nuji. Jangan di skip, stay tune, tetap dilihatin ya meskipun bosen. Jangan lupa komen juga. Tujuan pendidikan menurut Syekh Azhar Nuji itu untuk mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk menghilangkan kebodohan, untuk menghidupkan agama, melestarikan Islam, dan juga untuk mendapatkan kebahagiaan di akhirat. Karena takwa sendiri tidak dikatakan sah jika tidak disertai ilmu. Itu menurut Syekh Azhar Nuji. Tapi bukan berarti tujuan pendidikan ini hanya berurusan tentang akhirat saja, tapi juga tentang dunia, yang dimana urusan dunia ini sebagai pendukung tujuan-tujuan keagamaan. Syekh Azhar Nuji juga pernah berkata, seseorang bisa mencari kedudukan kalau kedudukannya itu untuk amar ma'ruf nahi mungkar.
Kemudian konsep pendidikan Islam menurut Syekh Az-Zarnuji itu lebih mengutamakan pada etika dalam proses pembelajaran. Karena Syekh Az-Zarnuji berharap agar peserta didik atau penuntut ilmu mendapatkan barokah, karomah, manfaat dari ilmunya itu untuk dirinya sendiri, masyarakat, bangsa, dan bahkan untuk peserta didik lainnya. Dan konsep pendidikan Islam Syekh Az-Zarnuji itu dituangkan dalam karyanya, yaitu Kitab Taklim Muta'alim tadi yang saya terangkan di awal itu ya. Kitab Taklim Muta'alim itu terdiri dari 13 pasal, dan insya Allah saya akan bahas ke 13 pasalnya di sini. Oke, pasal yang pertama yaitu tentang keutamaan ilmu dan fikih. Semua orang itu kan pasti diwajibkan untuk belajar, baik yang masih kecil ataupun sudah besar, yang laki-laki ataupun yang perempuan, itu semua diwajibkan belajar. Tapi menurut Syekh Az-Zarnuji, tidak semua manusia itu diwajibkan mempelajari berbagai macam ilmu. Hanya saja diwajibkan untuk mempelajari ilmu-ilmu yang sekiranya bermanfaat atau berguna dan yang diperlukan untuk kehidupan sehari-hari, seperti ilmu akhlak, ilmu sholat, dan lain-lain. Seorang muslim pun harusnya bisa menjaga dan menghiasi dirinya dengan akhlak yang mulia. Seperti kata Syekh Az-Zarnuji, mempelajari ilmu yang hanya digunakan sewaktu-waktu itu hukumnya fardu kifayah, dan mempelajari ilmu yang tidak ada gunanya bahkan membahayakan hukumnya haram. Jadi kita harus belajar ilmu yang diperlukan aja, jangan yang nggak diperlukan nggak usah dipelajarin. Kemudian pasal yang kedua yaitu tentang niat dalam belajar. Niat itu kan dasar dari segala perbuatan ya sangat fundamental, semua itu berasal dari niat. Dan seperti yang dikatakan Syekh Az-Zarnuji, setiap penuntut ilmu itu harus bisa menata niatnya dalam proses belajar. Seperti kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya sahnya suatu amal itu tergantung pada niatnya. Boleh nggak sih kita niat itu untuk urusan kemuliaan atau untuk mencari nama gitu? Boleh, kita boleh menuntut ilmu, meniatkan ilmu untuk kemuliaan, untuk nama gitu. Tapi tetap berlandaskan mencari ridho Allah, untuk amar ma'ruf nahi mungkar, untuk menegakkan kebenaran dan mencari kebaikan. Kemudian pasal yang ketiga yaitu tentang memilih ilmu, memilih guru, dan memilih teman. Kita sebagai seorang penuntut ilmu harus bisa memilih ilmu yang terbaik. Menurut Syekh Az-Zarnuji, ilmu yang baik itu ilmu tentang keagamaan yang sekiranya diperlukan untuk kehidupan sekarang maupun masa yang akan datang. Dan memilih guru itu menurut Syekh Az-Zarnuji harus guru yang alim, guru yang warok, dan guru yang lebih tua, guru yang lebih paham terhadap ilmu yang akan kita pelajari. Dan memilih teman, menurut Syekh Az-Zarnuji, kita harus memilih teman yang tekun, yang tidak pemalas, yang rajin. Kemudian jangan memilih teman yang pemalas, suka berbicara, dan gemar memfitnah. Ada kutipan seperti ini, ketika kamu ingin menilai seseorang, jangan nilai dirinya, tapi lihatlah siapa temannya. Karena jika temannya baik, pasti dia juga baik. Dan ketika temannya tidak baik, pasti dia juga tidak baik. Maka bertemanlah dengan orang-orang yang baik, jangan berteman dengan orang yang tidak baik. Oke. Kemudian pasal yang keempat yaitu tentang memuliakan ilmu dan memuliakan orang yang berilmu. Menurut Syekh Az-Zarnuji, seorang penuntut ilmu itu harus memuliakan ilmu, dan orang yang berilmu harus memuliakan guru. Seperti syair mengatakan seperti ini,
Seorang dokter dan pendidik tidak akan memberi nasihat jika tidak dihormati. Terimalah sakitmu jika tidak menghormati doktermu, dan terimalah kebodohanmu jika tidak menaati gurumu. Jadi kita harus menghormati guru, menaati guru, jangan menentang guru, dan tidak boleh menyepelekan ilmu. Yang selanjutnya yaitu bab kelima, sungguh-sungguh, istiqomah, dan minat yang kuat. Sebagai seorang penuntut ilmu, kita harus sungguh-sungguh dan mempunyai minat yang kuat dalam belajar. Jangan setengah-setengah karena itu tidak baik. Dan kita juga harus mampu istiqomah mengulang pelajaran yang telah kita pelajari. Dan waktu yang terbaik yaitu pada awal malam dan akhir malam, antara waktu maghrib sampai dengan isya, dan pada waktu sahur. Dan bab yang keenam yaitu permulaan belajar, kadar ilmu, dan urutan ilmu yang harus dipelajari. Syekh Azhar Nuji menganjurkan sebagai seorang penuntut ilmu harus memulai belajarnya pada hari Rabu. Karena pada hari itu diciptakannya nur atau cahaya dan dijadikannya sebagai hari Nas, hari di mana tidak memberi berkah kepada orang kafir, melainkan memberi berkah dan rahmat kepada orang mukmin. Sebagai seorang penuntut ilmu juga harus gemar membeli buku dan membeli kitab sebagai penunjang belajarnya. Jangan beli novel seperti saya ya. Dan juga sebagai seorang penuntut ilmu harus memulai pelajarannya dengan pelajaran yang ia kuasai, karena dengan begitu lebih mudah dipahaminya. Jadi tidak terlalu membutuhkan waktu yang lama untuk mengulang pelajaran. Tapi juga harus continue berulang-ulang dengan pelajaran yang lainnya juga. Kemudian bab yang ketujuh yaitu tawakal. Sebagai seorang penuntut ilmu, kita harus bersabar dalam proses perjalanan menuntut ilmu. Pastikan di setiap proses perjalanan menuntut ilmu kan tidak kurang dari kesulitan, halangan, dan hal macam lainnya lah. Dan orang yang bersabar pasti akan bahagia. Ingat, hal besar hanya datang kepada orang-orang yang bersabar. By Ria Ricis. Selanjutnya yaitu bab ke-8, waktu terbaik untuk belajar. Sebenarnya tidak ada batasan masa untuk belajar, yaitu dari buayan ibu sampai ke liang lahat. Namun masa yang terbaik dan paling produktif yaitu pada usia muda. Dan si Azhari mengatakan seorang penuntut ilmu itu harus mampu memanfaatkan waktunya dengan baik untuk belajar dan untuk mengulang pelajarannya. Yang kesembilan yaitu kasih sayang dan nasihat. Syekh Azhar Nuji mengatakan seorang penuntut ilmu itu harus memiliki akhlak yang mulia agar para pembencinya luluh dengan sendirinya. Dan kita harus selalu husnuzon, tidak boleh berprasangka buruk kepada siapapun, selalu husnuzon pokoknya ya. Dan harus mampu memaafkan setiap ada perselisihan, jangan jadi orang egois dan angkuh. Jadi harus mampu memaafkan dan memiliki akhlak yang mulia. Kemudian bab yang ke-10 yaitu dapat mengambil pelajaran. Syekh Azhar Nuji mengatakan seorang penuntut ilmu itu harus mampu memanfaatkan waktunya dengan sebaik-baiknya untuk belajar dan mengulang pelajarannya dengan cara mencatat, menyediakan alat tulis, dan merangkum apa yang telah diperolehnya. Jadi ilmunya itu sempurna, tidak kurang, karena mereka selalu produktif untuk memperoleh ilmu setiap harinya dan dicatat dan dikembangkan. Yang selanjutnya yaitu bab ke-11, yaitu warok atau menjauhkan diri dari perkara haram pada saat belajar. Syekh Azhar Nuji mengatakan seorang pelajar harus mampu menjauhi dari perkara haram, karena hal tersebut dapat menjadi penghalang berkahnya suatu ilmu, dan menjauhkan juga dari orang-orang yang gemar melakukan kejahatan, ghibah, dan melakukan hal-hal yang tidak baik. Kita harus menjauhi orang-orang yang seperti itu. Oke. Kemudian bab yang ke-12 yaitu penyebab hafal dan lupa. Penyebab lupa antara lain seringnya maksiat, sering banyak dosa, memikirkan dunia, memikirkan cinta, itu juga apa ya, bisa penyebab hafal dalam pelajaran. Kalau tok isine rek
Kemudian penyebab hafal itu kita sungguh-sungguh rajin, istiqomah, kontinu mengulang pelajaran dan perbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Satu lagi, kurangi makan. Dan cara mengurangi makan yaitu dengan memakan makanan yang tidak kita suka. Dengan itu kan kita jadi makannya sedikit. Dan jangan perbanyak makan mah, nggak boleh. Itu bisa nyebabin lupa. Yang ke-13, ini bab yang terakhir, yaitu penyebab bertambahnya rizki dan berkurangnya rizki. Penyebab yang menjadi melatar belakangi rizkinya kita lancar, itu kita melaksanakan sholat wajib dengan tekun, dengan rajin, gak ada bolong-bolong. Sholat sunnah juga, sholat duha, sholat fajar, terus sedekah, membaca surat al-waqiah, al-mulk, al-insyirah, pokoknya diperbanyak membaca Al-Quran dan melakukan hal-hal kebaikan. Itu bisa melancar rezeki. Kemudian penyebab kefakiran antara lain kita tuh menyisir rambut menggunakan sisir yang rusak, itu kan nggak baik. Kemudian memakai celana sambil berdiri, itu juga nggak boleh. Irit, pelit, kikir, sombong, dengki, itu nggak boleh, itu nggak baik. Oke, kita harus melakukan hal-hal yang baik-baik aja. Mungkin itu aja yang dapat saya jelaskan di video ini, pendidikan Islam menurut Syekh Azhar Nuji pada kitab Ta'lim Muta'alim. Jika ada kurang, saran, atau kesalahan saya, tolong komen, tanggepin di kolom komentar ya. Saya berharap sekali. Jika video ini membosankan, tolong hargai juga. Jangan lupa like dan juga subscribe. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.